Selamat pagi sahabat-sahabatku semua. Jumpa lagi di channel Entok Kampung. Oke sahabat, seperti biasa aktivitas di pagi hari ini yaitu memberikan makan pada ternak entok di kandang sahabat ya. Seperti biasanya sahabat, tetap konsisten dan selalu berkreasi dengan apa yang ada di sekitar kita. Terkait entok ini sahabat, alhamdulillah ini sudah masuk usia 8 bulan. Nah ini sudah mulai siap-siap usia produksi sahabat ya. Nah, jadi untuk pakan hari ini seperti biasa sahabat, yaitu pakan alternatif sahabat. Jadi untuk hari ini pakan alternatifnya lumayan agak banyak lah sahabat, macam-macamnya. Ini tadi ada dedak atau bekatul, terus ada nasi sisa, ada juga rajangan atau cacahan enceng gondok, dan juga cacahan atau gilingan gedebok pisang sahabat. Ini entoknya lahap-lahap sahabat. Dan alhamdulillahnya juga sahabat, sampai saat ini mulai dari usia 1 bulan ke atas sampai sekarang, untuk pemberian pakan entoknya alhamdulillah masih konsisten sahabat ya. Jadi masih setia dengan menggunakan pakan alternatif sahabat. Dan alhamdulillahnya juga entok-entoknya sehat-sehat sahabat, gemuk-gemuk, dan bulunya nampak cerah sahabat, bersih-bersih. Jadi untuk pakan alternatif ini memang solusi terbaik sahabat untuk menekan tingginya biaya pakan apabila kita menggunakan pakan pabrikan sahabat. Oke sahabat, nah jadi untuk pakan alternatif ini sendiri keuntungannya atau keunggulannya itu sangat variatif sahabat ya. Jadi keunggulannya ini lumayan signifikan, terlebih untuk peternak seperti saya atau peternak yang lain lah, khususnya ternak entok ini sahabat. Jadi untuk pakan alternatif ini memang sangat membantu dalam biaya produksinya sahabat. Bahkan untuk pakan alternatif yang saya gunakan untuk pakan entok ini nyaris semuanya itu gratis sahabat. Yang beli itu cuma satu sahabat, yaitu dedak atau bekatulnya itu saya masih beli sahabat. Nah untuk yang lainnya, kelengkapan yang lainnya semuanya itu memanfaatkan atau mengambil dari alam yang ada di sekitar rumah saya sahabat. Apalagi untuk tempat domisili saya ini masih ya termasuk di pelosok lah sahabat. Jadi untuk tumbuhan air ada enceng gondok, terus ada kangkung, daun-daun pepaya, mengkudu, gedebok pisang, itu jumlahnya sangat-sangat melimpah sahabat. Jadi kalau katakanlah hari ini memberikan pakan alternatif dengan hijauannya enceng gondok di pagi hari, nanti di sore harinya sudah beda sahabat. Ya tergantung untuk pakan alternatif atau hijauannya itu tergantung ketersediaan yang ada di sekitar lingkungan ini sahabat. Jadi nggak jauh-jauh, nggak beli semuanya 100% untuk
hijauan itu alhamdulillah semuanya tidak beli sahabat, tapi memanfaatkan 100% ketersediaan yang ada di alam. Nah, jadi banyak sahabat-sahabat ini sekali lagi atau saya hanya ingin bercerita sahabat, sekali lagi saya bukan pro yang di endok sahabat, artinya pemain profesional lah, karena saya sendiri juga masih pemula sahabat. Cuman kemarin di beberapa video yang sudah saya upload di Facebook dan di YouTube ini banyak yang masih meragukan kenapa untuk ternak endok ini khususnya itu masih banyak yang orang-orang itu masih banyak yang masih ragu. Jadi sebelum memulai itu sudah merasa ketakutan akan kerugian yang didapatkan. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang saya lakukan prosesnya sampai saat ini. Jadi untuk ternak endok ini kita hanya butuh bekatul sahabat, itu pun yang kita belilah itu hanya bekatul. Sedangkan untuk ketersediaan alamnya khususnya hijauan itu gratis semua sahabat. Kita tinggal ngambil, terus kita rajang halus dan kita kasih ke ternak endok itu sendiri sahabat. Alhamdulillah sahabat, bisa dilihat untuk endoknya lahap-lahap sahabat ya, pertumbuhannya juga besar-besar. Nah, ini yang yang bisa atau patut dibanggakan, yaitu untuk ternak endok ini semuanya terlihat sehat semua sahabat, nggak ada yang sakit. Bulu-bulunya juga semuanya bersih putih. Jadi untuk pakan alternatif ini kemungkinan ini sahabat mungkin ada yang berhubungan dengan hijauan yang saya gunakan. Alhamdulillah ini juga untuk pakan alternatif ini juga dapat membantu sebagian besar pengeluaran kita untuk memenuhi pakan atau kebutuhan pakan ternak kita itu sendiri sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat masih ragu, bisalah diawali dengan coba-coba 1 paket atau 2 paket anakan entok, atau bisa langsung beli untuk entok yang sudah darah-darah atau dewasa yang sebentar lagi mulai memasuki proses kawin atau proses pengembang biakan. Nah, kemarin tuh banyak yang tanya sahabat, emangnya untung mas kalau ternak entok itu hanya memanfaatkan potensi di sekitarnya, kayak contohnya daun-daun seperti itu. Nah, itu banyak ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang masih ragu dengan istilah kalau ternak entok itu boros. Ya memang saya akui sahabat, jadi ternak entok itu memang untuk orang yang belum pernah lah, katakanlah untuk pemula itu masih sangat ragu mengembang biakan endok ini sahabat. Tapi yang saya alami alhamdulillah untuk ternak endok ini, untuk endok saya dari awal dulu sampai saat ini sudah berjalan hampir 8 bulan sahabat. Itu semuanya alhamdulillah dengan kondisi sehat, walaupun untuk pakannya saya hanya menggunakan pakan alternatif sahabat. Bayangkan saja kalau ini kok dikasih pakan pabrikan, ya kita sudah boncos dari awal sahabat. Lihat sahabat, jadi
Untuk pakan alternatif ini memang salah satu pakan yang paling digemari oleh entok, karena ada hijauannya, ada daun-daunnya. Pokoknya kalau kita ingin untung yang besar ya kita harus kreatif sahabat lah. Kita harus bisa memanfaatkan yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi salah satunya tips atau cara agar mendapatkan untung dalam beternak entok ya lewat ini sahabat, lewat manipulasi pakan lah, katakanlah seperti itu. Jadi manfaat pakan alternatif itu sendiri selain untuk memenuhi kebutuhan entok, yaitu ya untuk meminimalisir atau mengurangi beban biaya pakan atau produksi. Karena kalau entok ini memang salah satu unggas yang ransum makannya atau nafsu makannya itu tinggi. Jadi makannya memang banyak sahabat. Nah jadi kalau kita kok masih mengandalkan pakan-pakan yang sifatnya praktis lah, katakanlah jagung kita beli, terus pur kita beli, terus dedak atau bekatul kita beli, ya emang nggak cocok lah sahabat. Jadi nggak imbang dengan ongkos produksinya. Sedangkan untuk entok ini saja kalau kita jual itu di usia 4-5 bulan itu harganya belum sesuai lah, atau tidak sesuai dengan biaya ongkos kita atau biaya produksi kita. Jadi itu sahabat ya, tips atau manfaat beternak entok menggunakan pakan alternatif. Jadi tetap semangat sahabat, jangan takut rugi lah, katakanlah seperti itu. Selagi kita masih punya usaha, kita mempunyai kemauan, insya Allah ada jalan sahabat. Salah satunya lewat pakan alternatif ini. Oke sahabat, mungkin hanya itu kali ini pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa sahabat, kita saling support, kita saling menyemangati lah, sama-sama peternak pemula. Jangan lupa kita diskusi di kolom komentar sahabat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam entoker.